Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmawati, asal Kesatuan 11 Kehutanan 2 dari kelompok 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing juga mengarahkan. Izinkan saya memaparkan hasil praktik kerja lapangan berbasis proyek tentang pembibitan tanaman sengon, Paracentes falcataria, dan pemetaan dengan Apensamep. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Persemaian adalah menyebar benih atau biji pada suatu tempat khusus sebagai media tabur yang memenuhi syarat untuk tumbuh dan berkembangnya benih atau biji dengan baik dan benar untuk menjadi tanaman yang nantinya siap ditanam di lapangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan persemaian adalah membuat bedeng di mana bedeng terbagi menjadi dua, yaitu bedeng tabur dan sapi. Penggunaan bedeng sangat bermanfaat sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan biji atau benih untuk menghasilkan bibit yang unggul. Pembuatan bedeng juga berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit, serta berguna untuk menjaga kelembaban pH, suhu, dan juga ketercukupan air tanah. Dalam dunia kehutanan, salah satu pendukung keberhasilan persemaian adalah tahap perencanaan. Maka, untuk mendukung kegiatan perencanaan diperlukan aplikasi survei yang mendukung di segala medan dan situasi. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Apensamep PDF Map. Aplikasi yang digunakan untuk pemetaan dan survei. Apensamep dapat digunakan secara offline serta membolehkan pengguna mengkustomisasi petanya sendiri dalam bentuk PDF. Selain itu, juga memungkinkan pengguna membangun skema atribut data sehingga informasi yang dikumpulkan tidak terbatas pada informasi lokasi. Batasan masalah. 1. Bagaimana cara pembuatan persemaian sengon Paracentes falcataria agar menghasilkan bibit yang berkualitas. 2. Bagaimana cara menggunakan Apensamep untuk kebutuhan survei dan pengukuran di dunia kehutanan. Prosedur pemecahan masalah. A. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas diperlukan pembuatan persemaian dengan tahapan sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Pembuatan lapangan persemaian. 3. Penaburan. 4. Pengadaan media sapi. 5. Pengisian media sapi dan penyusunan menjadi bedeng sapi. 6. Penyapihan. 7. Pemeliharaan persemaian. 8. Seleksi bibit. 9. Analisis usaha. B. Penggunaan Apensamep adalah sebagai berikut. 1. Instalasi aplikasi. 2. Menambahkan peta kerja. 3. Menjalankan aplikasi Apensamep. 4. Fitur tambahan Apensamep. 5. Pengaturan dasar Apensamep. Tujuan pembuatan makalah. 1. Sebagai bukti atau bentuk laporan bahwa penyusunan telah melaksanakan praktik sesuai program sekolah. 2. Menguraikan kegiatan praktik yang telah dilaksanakan. 3. Sebagai bahan referensi bagi sekolah, khususnya program keahlian kehutanan. Bab 2. Pembahasan. 1. Landasan teori. 2. Perencanaan. 3. Pembuatan lapangan persemaian. 4. Penaburan. 5. Pengadaan media sapi. 6. Pengisian media sapi dan penyusunan kantong plastik di bedeng sapi. 7. Penyapihan. 8. Seleksi bibit. 9. PKWU. 10. GPS. Landasan teori. A. Persemaian. Tujuan persemaian adalah menghasilkan bibit yang berkualitas baik, kuat, sehat, seragam, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta tumbuh baik jika ditanam di lapangan dan tepat waktu. Dalam meningkatkan pertumbuhan bibit di persemaian dapat menambah input lingkungan yang baik serta pengaturan intensitas cahaya, penyiraman yang tepat, pemberantasan hama, penyakit, penyiangan, pemupukan, juga pemanfaatan mikroba yang bermanfaat. Mikarijo sangat membantu terhadap kualitas dan kualitas bibit. Dengan demikian, sumber benih, teknik pembibitan, pemeliharaan bibit, dan teknik kemasan bibit merupakan kunci keberhasilan dalam menghasilkan bibit yang berkualitas. B. Tanaman sengon. Tanaman sengon Paracentes falcataria berasal dari Irian Jaya dan Maluku. Para petani di daerah Provinsi Jawa Barat telah lama mengusahakan tanaman ini. Hampir di setiap tempat para petani sudah mengetahui tanaman ini. Kebanyakan tanaman ini diusahakan petani di lapangan, di kebun, di pematang sawah, di kolam dan pekarangan. Walaupun tanpa pemeliharaan yang intensif, tanaman ini tumbuh subur, tinggi, melebar, dan rindang, tapi tidak mengotori pekarangan, tidak lembab, dan cukup teduh bila di bawah, serta tumbuhnya cepat.
Perencanaan, penetapan lokasi atau syarat. 1. Dekat dengan sumber air. 2. Tersedianya kebutuhan bahan. 3. Tersedianya tenaga kerja. 4. Kesesuaian iklim. 5. Kemiringan minimal 5 derajat. 6. Perlengkapan kerja. 7. Mudah tidaknya terjangkau aksesibilitas jarak ke lokasi tanam. Perlengkapan kerja. 1. Cangkul, 2. Sekop, 3. Parang, 4. Meteran, 5. Embrat, 6. Gergaji, 7. Selang, 8. Golok. Persiapan lapangan. 1. Kegiatan persiapan lapangan adalah mengukur lahan yang akan dibuat persemaian dan membersihkan lapangan dari akar-akar atau tunggak. Lapangan diratakan sesuai luas yang ditentukan, dilaksanakan pada tanggal 2-3 Februari 2021 menggunakan alat cangkul, parang, sapu lidi, meteran, rapia. 2. Pembuatan bedengan dilaksanakan pada tanggal 9-13 Februari 2021. Alat yang digunakan: gergaji, golok, meteran, tang, linggis. Bahan yang digunakan: bambu, kawat, tali rapia, paranet. Dengan kegiatannya: A. Bedengan dibuat dengan ukuran 5x1 meter, mudah dalam penyiraman dan pemeliharaan. B. Bedengan diberi batas penguat dari bambu atau kayu. C. Samping bawah terbuat dari belahan bambu atau batu bata setinggi 10 cm. D. Bedeng sapi menghadap utara selatan. E. Jarak antara bedeng 60 cm. F. Jalan pemeriksaan dibuat dengan lebar 1 meter, membagi blok 1 dengan yang lainnya. G. Jumlah bedeng sapi dibuat sebanyak 4 bedeng per kelompok. 3. Pembuatan naungan bedengan. Pembuatan naungan untuk bedengan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2021 dan bertempat di SMK Negeri 1 Pagelaran dengan rincian kegiatan meliputi: A. Naungan menghadap ke arah timur agar cukup menerima sinar matahari. B. Tinggi sebelah timur 120 cm dan sebelah barat 70 cm. 4. Penentuan lokasi persemaian dan kebutuhan benih. A. Luas ditentukan berdasarkan kebutuhan jumlah bibit dari rencana luas tanaman dan tergantung pada sistem tanam dan jarak tanam. B. Standar luas 1 ha persemaian dapat memproduksi bibit sebanyak 800.000 batang. C. Untuk pembuatan persemaian seluas 1 ha yang komposisinya terdiri dari tanam pokok 80% dan tanam pengisi 20%. Penaburan benih adalah menanam benih yang telah dipersiapkan atau telah melalui perlakuan khusus di bedengan atau bak dengan tujuan agar benih dapat berkecambah dengan baik. Kegiatan penaburan benih dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 menggunakan alat bak tabur cungkil yang terbuat dari bambu. Media tabur yang digunakan: A. Pasir sungai dijemur dengan diratakan selama kurang lebih 1 hari. B. Bahan disaring dengan ayakan ram kawat ukuran 2-5 mm dan diangin-anginkan terlebih dahulu. C. Setelah biji diterima dari DCS atau KPH selambat-lambatnya 2 hari setelah ditabur dan penaburan paling lambat bulan Februari. Pengadaan media sapi. A. Bahan yang memiliki sifat yang mendukung pertumbuhan secara optimal dalam skala besar. Dalam sifat fisik, media lebih diutamakan daripada sifat kimiawi. Media kaya bahan organik dan mempunyai sifat fisik yang baik atau maupun menunjang perakaran secara optimal. B. Kompos sebagai media sapi dapat diperoleh dari bahan organik yang berperilaku dengan berbagai tambahan bahan lain atau dapat pula diperoleh dari limbah kotoran hewan yang telah melapu atau matang. C. Ciri-ciri kompos antara lain sesuai dengan ketentuan Direksi PHT 43 seri produksi 88-1997. D. Sifat fisik bahan remah, warna kehitaman, tidak berbau, bahan asalnya mempunyai aerasi, permeabilitas yang baik, kapasitas udara dan air yang baik. E. Topsoil di bawah tegakan sengon sebagai sumber mikorrhiza pada semai sengon. Pengisian media sapi dan penyusunan polybag di bedeng sapi. 1. Kantong plastik atau polybag dengan ukuran 10 cm x 10 cm, 15 cm x 0,04 cm, jenis PE warna hitam. 2. Komposisi kompos 40% 0,16 kg atau kantong atau 128 kg per ha. Topsoil 60% 0,24 kg atau kantong atau 192 kg per ha. 1. Masing-masing bahan, kantong topsoil dan KCI diaduk merata dan pengisian kantong plastik.
2 harus cukup penuh atau padat. 3 sepi terletak di atas tanah, tidak digali, atau kantong plastik tidak terkubur bedeng. 4 setiap bedeng sapi terisi 500 kantong. Penyapian. 1. Penyapian atau oversepin harus seragam di mana biji sudah berkecambah. 2. Masa penyapian dilakukan setelah hari ke-7 di mana sudah tidak ada benih yang berkecambah normal atau normal lagi. 3. Berkecambah setelah 2-4 hari. 4. Batang lurus berdaun 2. 5. Pencabutan bibit dari bedeng tabur menggunakan cukil dan cara mengambil kecambah dengan dipegang batangnya. 6. Dilakukan pagi hari sebelum jam 10 atau sore setelah jam 3. 7. Kecambah hasil seleksi dimasukkan ke dalam mangkuk berisi air, dibawa ke bedeng sapi dan dimasukkan ke polybag. 8. Cara memasukkan kecambah ke polybag. Polybag dilubangi dengan alat cukil, kemudian kecambah 9. Dimasukkan ke dalam polybag tersebut dengan posisi tegak lurus. Selanjutnya lubang ditutup dengan media lalu ditekan dengan ibu jari telunjuk, tetapi jangan sampai merusak kecambah semai. 10. Waktu penyapian selambat-lambatnya akhir bulan Maret. Seleksi bibit. 1. Bibit dikelompokkan berdasarkan kualitas. 2. Bibit yang siap ditanam, yaitu bibit dengan tinggi 25 sampai 30 cm. Perhitungan BEP dalam bentuk uang atau rupiah. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk alat dan bahan yaitu benih sengon, polybag, kompos, pasir, paranet, baki tabur, mangkok, gembor, hand sprayer, pelang nama, yang jumlah harganya 5.130.000. Ada pula biaya tambahan yang dikeluarkan untuk alat dan bahan yaitu bambu, selang, pupuk. Biaya yang dikeluarkan 870. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah 6 juta. Perhitungan BP dalam bentuk uang atau rupiah. Diketahui produk bibit sengon, biaya tetap produksi, biaya variabel per unit, harga jual per unit 1.500. BP dalam rupiah, biaya tetap produksi atau harga per unit, biaya variabel per unit atau harga per unit. BP dalam rupiah 5.130.000 dibagi 1.500 dikurangi 500 dibagi 1.500. BP dalam rupiah 5.130.000 dibagi 1.000 dibagi 1.500. BP dalam rupiah 5.130.000 dibagi 0,6. BP dalam rupiah 8.550.000. Jadi perkiraan penjualan bibit sengon ini harus dapat mencapai pendapatan sebesar 8.550.000 agar dapat break even point, tidak untung dan tidak rugi. Hasil persemaian dan penjualan. Survei GPS AppSamep. Instalasi AppSamep bisa didownload dari Play Store dan App Store lainnya. Halaman register, di mana Anda diminta untuk memasukkan Gmail dan password registrasi, kemudian ketuk tab registrasi, dan ini adalah contoh peta yang telah kami siapkan dengan format PDF TIFF. Menambahkan peta ke dalam aplikasi. Untuk menambahkan peta kerja, ketuk tanda plus pada ikon di bawah. Menambahkan peta dari Map Store. Ada yang gratis juga berbayar. Membuka peta kerja. Di saat kita membuka peta kerja akan muncul beberapa layar, di mana layar ini adalah hasil pekerjaan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Di sini ada bilah tombol pencarian, kemudian ada informasi penggunaan. Di saat tadi kita login, di sini adalah bilah pengaturan. Ini adalah judul petanya, ini adalah jarak lokasinya dari lokasi kita. Kemudian ini adalah penerbit peta atau waypoint. Di saat kita membuat waypoint, di sini ada tombol biru dan ada titik biru, di mana titik biru itu adalah
menunjukkan posisi kita saat ini. Di saat kita ingin membuat waypoint, tinggal menambahkan atau mengklik ikon di lokasi ini, kemudian kita bisa memilih foto di saat kita berada di lokasi. Foto ini bisa ambil langsung dari file atau bisa ambil langsung dari kamera. Membuat rekam jejak atau tracking. Membuat rekam jejak adalah sama dengan membuat waypoint, di mana tanda biru ini harus sesuai dengan lokasi kita saat ini. Kita harus menunggu 1-5 menit untuk membuat titik ini berada tepat pada lokasi kita saat ini. Kemudian start tracking, di mana start tracking ini untuk memulai perekaman, kemudian post tracking adalah untuk menghentikan perekaman sementara, dan stop tracking di saat kita sudah mencapai titik akhir dari pembuatan tracking atau pembuatan rekam jejak. Dan ini hasil survei batas sekolah yang kami laksanakan, di mana garis biru ini menandakan tracking yang sudah kami buat mengelilingi seluruh area sekolah. Kemudian tanda ikon ini adalah lokasi-lokasi sarana dan prasarana yang berada di SMK Negeri 1 Pagelaran. Bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Dalam pembuatan persemaian memerlukan pelakuan yang sama, teliti, dan tepat. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkualitas bagus. Bibit yang ditambah di sekolah hanya digunakan untuk kebutuhan bibit sekolah. 2. Saran. Untuk pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan dan pembimbingan pada peserta praktek kerja lapangan atau PKL, agar lebih meningkatkan pemahaman materi yang dipraktekkan untuk siswa-siswi yang akan melakukan PKL di tahun yang akan datang. Diharapkan mempersiapkan mental dan fisik. Mungkin cukup sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.